apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan di jalur wisata Guci, Kabupaten Tegal. 6 orang menderita luka-luka. Salahi aturan ratusan ton ikan salem impor asal Tiongkok disita dari sebuah gudang di Kabupaten Pati. Karena banjir di Kabupaten Kudus masih tinggi, sepasang pengantin terpaksa melangsungkan pernikahan dengan menerobos banjir. Kita ke informasi pertama, sebuah bus wisata menabrak 2 kendaraan pribadi, 2 rumah dan 1 warung di jalur wisata Guci, Kabupaten Tegal. Akibat kejadian ini, 6 orang dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Tabrakan beruntun terjadi di jalur wisata Guci, Kabupaten Tegal, Minggu siang. Kecelakaan bermula saat bus yang keluar dari objek wisata Guci mengalami remblong. Laju yang tak terkendali membuat bus menabrak 1 mobil dari arah yang sama dan 1 mobil dari arah berlawanan. Bus baru berhenti setelah menabrak 2 rumah dan 1 warung. Kerasnya benturan menyebabkan 2 kendaraan yang ditabrak mengalami rusak parah. Pada saat pas pengangkatan ganjel belum masuk gigi 1, rem sudah hilang. Berarti posisi memang mau turun ya? Mau turun. Oh, habis dari Guci. Dari Guci. Kecelakaan mengakibatkan 4 penumpang dan 2 pengunjung warung menderita luka-luka sehingga dievakuasi ke Puskesmas Bimi Jaya. Dari kendaraan ada 3 KPN bus, kemudian Kalia, satu lagi Toyota Ras. Untuk korban bagaimana, Ben? Untuk korban luka ringan ada di Puskesmas Bimi Jawa. Ada berapa dan? Untuk korban tadi awal sudah kami sampaikan ada 6. Kecelakaan juga mengakibatkan kemacetan panjang di jalur wisata Guci. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Beralih ke informasi lainnya, 2 orang pencuri tertangkap kamera CCTV sedang menggasak uang di dalam kotak amal Masjid Mujahidin di Desa Canden, Kabupaten Boyolali. Kedua pelaku sempat berpura-pura sholat di masjid. Pencurian kotak amal di Masjid Mujahidin di Desa Canden, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali terekam CCTV Rabu lalu. Pelaku berjumlah 2 orang. 1 pelaku pura-pura sholat dan mengamati sekitar, sedangkan 1 pelaku lain membobol kotak amal dan mengambil uang di dalamnya. Takmir masjid baru mengetahui kotak amal dibobol saat hendak sholat asar. Ia menemukan kotak amal dalam keadaan terbuka lebar. Sudah 2 kali. 2 kali, ini yang kedua. Yang pertama dulu memang belum ada CCTV-nya. Jadi kita hanya pelaku pertama itu dulu berapa tahun yang lalu itu menjebol ini kuncinya. Tapi alhamdulillah sudah ya udah ini tahun ini terulang kembali gitu. Jumlah uang yang diambil oleh pencuri sekitar 1 juta rupiah. Pihak masjid telah melaporkan kasus kepada pihak kepolisian dan berharap kedua pelaku segera ditangkap. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Para penumpang di Terminal Jati Kabupaten Kudus terlantar karena tidak ada bus yang berani masuk ke kawasan terminal lantaran masih terendam banjir. Para penumpang terpaksa menunggu bus di pinggir jalan. Sudah 4 hari Terminal Jati di Kabupaten Kudus lumpuh. Banjir cukup tinggi masih merendam kawasan terminal hingga mencapai 60 cm. Pengemudi bus tidak berani masuk kawasan terminal karena takut terjebak. Kondisi ini mengakibatkan penumpang terlantar, terutama penumpang lokal. Mereka terpaksa naik turun angkutan di pinggir jalan yang kering. Banjir mas sana, jadi kita cuma duduk di sini tadi. Kalau biasanya di mana? Biasanya saya di terminal. Iya. Memang di sini cuma nunggunya ya, Mbak? Iya, di sini semua juga penumpang mau ke Semarang. Gimana, Mbak? Kebingungan nggak, Mbak, kalau seperti ini, Mbak? Ya bingung sih, cuaca juga panas, terik gitu kan. Kita harus tunggu di
Sementara untuk penumpang jarak jauh, pihak agen bus mendirikan tenda tempat mereka menunggu. Sementara dialihkan di depan sebelah barat terminal. Kalau penumpang atau bis itu dipulkan di garasi masing-masing. Kalau ada penumpang bingungan, petugas mengarahkan atau memberitahuan untuk tujuannya mau kemana. Kalau memang tujuannya ke Jakarta atau ikutnya bis apa, kita pasrahkan sama agennya masing-masing. Selain di kawasan terminal, banjir juga masih mengenangi jalur Pantura di sebelah selatan terminal dengan ketinggian 30 cm. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Ya, sepasang pengantin di Kabupaten Kudus berjuang ekstra keras untuk melangsungkan pernikahan di tengah situasi banjir. Mereka harus menerobos banjir sejauh setengah kilometer dengan perahu untuk mencapai lokasi pernikahan. Pasangan Ahmad Faisal dan Fitri Akhlakul Karimah tidak pernah bermimpi melangsungkan pernikahan di tengah suasana banjir. Namun apa dilacur, tanggal pernikahan yang sudah mereka pilih jauh-jauh hari justru jatuh pada saat desa mereka di desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus masih terkepung banjir. Namun kedua pasangan ini tidak menyerah pada situasi. Mereka pun mengalihkan lokasi pernikahan ke sebuah gedung karena rumah mereka masih terendam banjir hingga 60 cm. Untuk mencapai lokasi juga tidak mudah. Kedua mempelai bersama kerabat tentu harus menerobos banjir sejauh setengah kilometer. Beruntung BPBD menyediakan perahu karet bagi mempelai. Semua perjuangan terbayarkan, prosesi pernikahan berjalan lancar dan semua berakhir bahagia. Kedua mempelai mengaku bahagia bisa melangsungkan pernikahan sesuai tanggal yang mereka pilih, 5 Maret 2023. Direncanakan jauh-jauh hari, udah 3 bulan yang lalu direncanakan. Tapi ya emang kondisinya gini, ya tetap dilanjut. Terus kondisi rumahnya bagaimana? Kondisinya ya masih tergenang banjir. Seperut gitu. Sejak kapan? Udah 1 mingguan. Ya emang nggak bisa dibatalin ya, mau nggak mau ya harus tetap dilanjut. Oleh pria ke sini naik truk kombi. Terus sampai ke sini? Sampai ke sini mangga dijemput perahu sama perahu Basarnas minggu Mas. Awalnya ya kalau udah ada banjir di rumahnya Mas. Terus? Kalau ada banjir ya berarti dipindahkan di aula sini dulu gitu. Ya repot sekali Mas. Kecuali apa yang perewangannya ya susah, apalagi yang tuan rumah susah. Desa Karangrowo menjadi salah satu desa terdampak banjir di Kabupaten Kudus. Ketinggian banjir masih mencapai 1 meter. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus.